Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Kita di hari ini setelah sebelumnya selesai dari Kitabus Shalah, pembahasan salat, rukun Islam yang kedua, maka pada hari ini kita masuk di rukun Islam yang ketiga, pembahasan zakat. Kata beliau rahimahullah, Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Ini termasuk pelajaran penting untuk kita sebagai seorang muslim, karena kita sebagai muslim dinamakan muslim itu kalau kita melakukan rukun Islam yang 5. Syahadat itu dipelajari dalam bab keyakinan. Kemudian sholat, alhamdulillah kita sudah pelajari sebelumnya. Hari ini zakat. Kemudian nanti sisa 2 lagi, haji dan puasa. Nah, ini rukun ketiga. Kata beliau Kitabuz Zakah, kitab pembahasan tentang zakat. Yang mana di kitab ini beliau akan bahas zakat wajib dan zakat sunnah, atau yang dinamakan dengan sedekah wajib atau sedekah sunnah, karena nama lain daripada az-zakat adalah as-shadaqah. Dinamakan dengan zakat karena dia mensucikan harta dan diri orang yang melakukan zakat. Kemudian dinamakan sedekah karena menunjukkan jujurnya keimanan orang yang mengeluarkannya. Karena ketika seorang punya keimanan yang benar, maka akan terbukti dengan perbuatan anggota badannya. Ketika seorang mampu mengeluarkan zakat dari hartanya, maka menunjukkan keimanannya adalah jujur. Ketika kita melihat ada orang susah sekali mengeluarkan zakat, maka itu menunjukkan keimanannya di dalam hatinya adalah tidak jujur. Oleh karena itu, di masa Abu Bakar itu diperangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena kenapa? Berarti tidak ada keimanan dalam hatinya. Belum halalkan darahnya. Iya, sebagaimana diperangi orang yang tidak mau bersyahadat, maka di masa Abu Bakar itu diperangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Iya, karena itu tadi, ketika kita punya keimanan yang benar, ringan mengeluarkan zakat, ringan mengeluarkan yang namanya sedekah. Iya, sehingga dalam masalah ini adalah menjadi hal yang diperhatikan oleh muslim, disebabkan ini adalah bukti kalau keimanannya benar. Keimanannya benar, dia punya jiwa yang suci, punya jiwa yang suci. Dan di sini penulis Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah akan menyebutkan hal-hal yang wajib padanya zakat dan berapa zakatnya. Karena tidak semua yang kita punya itu wajib zakat, tapi ada ketentuannya dan ada takaran dan ukurannya. Karena ini hal yang diatur dalam syariat, hal yang diatur dalam syariat. Kata beliau, tajibu fil amwal allati sata'ati idza kana al maliku mukallafa. Wajib zakat itu pada harta yang akan datang nanti penyebutannya. Beliau akan sebutkan nanti ternak, pertanian, ya, dari barang tambang, perdagangan, beliau akan sebutkan semuanya.
Jadi zakat ini wajib pada harta yang akan datang. Sebentar akan dirinci insyaallah setelah ini. Idza kana al-maliku mukallafa, jika pemiliknya itu sudah mukallaf. Pemilik itu sudah kena beban syar'i. Iya, kapan seorang itu kena beban syar'i? Ya, kalau dia sudah berusia balik, berakal, muslim. Kalau dia muslim, kemudian dia berakal, bukan orang gila, kemudian dia sudah berusia balik, mukallaf. Artinya ini zakat tidak wajib terhadap orang gila atau anak kecil atau orang yang belum masuk Islam. Ini hanya mukallaf. Iya, dia wajib terhadap mukallaf, orang yang sudah dibebani dengan hukum syar'i. Ini kewajibannya. Setelah itu langsung beliau rinci. Bab zakatil hayawan. Bab zakat terkait dengan hewan ternak. Ini langsung yang pertama. Walaupun yang ini kadang sudah jarang orang memiliki hewan ternak yang dia ternak untuk jumlah banyak. Kecuali sekarang banyak orang punya hewan ternak, cuman dia jadi barang perdagangan. Bukan dia ternak untuk diternak seperti orang dulu. Kalau dulu kan, Mbak, dia gembala memang hewan ternaknya. Ya, memang dia peternak. Sekarang orang punya banyak sapi, bukan untuk dia ternak, tapi untuk dia perdagangkan sapinya, atau dia diperdagangkan susunya, misalnya air susunya. Kalau sekarang lebih condong ke situ. Tidak sama dulu. Orang dulu kalau berinvest, ya hewan ternak maksudnya betul-betul dia ternak. Betul-betul dia ternak. Iya. Tapi untuk diketahui ilmunya bagi orang yang punya ini, maka hewan ternak itu ada zakatnya. Cuman tidak semua hewan ternak. Tidak semua. Kata beliau, wa innama tajibu minhu fin ni'am. Yang wajib dizakati dari hewan ternak itu pada an-ni'am, al-an'am. Yang digolongkan dalam hewan ternak disebut dengan al-an'am. Apa itu al-an'am? Al-an'am itu adalah 8 golongan yang disebut dengan 4 pasang. Onta, jantan dan betinanya. Sapi, jantan dan betinanya. Kambing, jantan dan betinanya. Domba, jantan dan betinanya. Ini yang disebut dengan al-an'am. Inilah yang wajib dizakati. Kuda tidak masuk dalam hal yang wajib dizakati. Ayam, semua jenis unggas tidak wajib dalam hal yang dizakat. Jadi inilah yang wajib berdasarkan kesepakatan. Ketika kita memilikinya, inilah yang wajib kita zakati. Al-ibil wal bakor wal ghanam. Onta seluruh jenisnya, sapi seluruh jenisnya, ghanam kambing dan seluruh jenisnya. Masuk jenisnya sapi, kerbau. Masuk jenisnya kambing, domba. Itu yang wajib dizakati. Rinciannya, idza balagatil ibilu khamsan fa fihi syah. Ini start awal namanya. Jika kita punya onta 5 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Inilah nisab namanya. Jumlah yang dimiliki. Kalau kita punya 5 ekor unta, maka sudah wajib zakat. Artinya kalau kita punya 4, belum wajib zakat. Jadi paling sedikit dari unta yang kita miliki baru wajib zakat 5. Yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Wa thumma fi kulli khamsin syah. Kemudian setelah itu setiap 5 kambing. Maksudnya kan 5 kambing. Kalau tambah lagi 5, tambah lagi 1 kambing.
tambah lagi 5, tambah lagi kambing, tambah lagi 5, tambah lagi kambing. Berarti 20 ekor itu 4 ekor kambing. Zakatnya. Iya. Ini ketentuannya. Ini ketentuannya. Jadi berarti kalau kita memahami di sini nanti, ya, 5 sampai 9 itu hanya 1 ekor kambing. 5 sampai 9 itu hanya 1 ekor kambing. 10 sampai 14 sudah berapa itu? 2. Iya kan? 15 sampai 19 3. Mungkin kita pahami ini? Itu dia. Sampai 19 nanti 20 baru berubah. Kalau 20 diatur lagi itu. Iya, jadi sampai 19 3 ekor. Fa idza balagot khamsan wa isrin. Nah, sekarang kalau 19 tadi kan 3 ekor. Kalau mencapai 25, jadi langsung 25. Jadi 1 ekor kambing 5 per 5 itu. Tapi ketika kelipatannya sekarang sudah mulai 25 berubah. Berarti ini kalau mau dihitung-hitung sebenarnya 20 itu 4 ekor. Jadinya 20 itu 4 ekor kambing. Berarti kelipatannya 1/4. Tadi 4 kali kambing. 5 1 kambing, 10 2 kambing jadinya 15 3 kambing, 20 4 ekor kambing. Nah, sekarang mulai bertambah 5 lagi setelahnya. Kalau sudah mencapai 25, fafiha ibnatu makhat, sudah mulai onta. Kalau sudah mencapai 25 ekor kambing yang kita punya, maka kita wajib keluarkan ibnatu makhat, anak onta betina yang baru genap usia setahun. Sebenarnya ini kalau dihitung kambing kan tadi yang dikeluarkan adalah yang usia setahun juga. Cuman kan berubah jadi besar jadinya sekarang. Jadi tidak ada lagi kelipatan kambing sudah kalau sudah 25, Pak. Jadi kalau kita sudah punya onta 25 ekor, tidak ada lagi hitungan kambing 2, 3, 4, tidak ada lagi. Berpindah dari kambing menjadi apa? Menjadi onta. Kalau kita sudah punya 25, maka kita wajib keluarkan 1 ekor unta tapi masih anak dan anaknya betina yang berusia setahun, itu disebut dengan bintu makhat. Jadi yang dikeluarkan nanti itu anak unta betina yang berusia setahun. Itu yang kita keluarkan. Iya. Atau boleh juga au ibnu labun. Kata beliau, boleh juga kita keluarkan ibnu labun, jantan. Jantan juga, iya, tapi disebut dengan ibnu labun. Ibnu labun, apa itu ibnu labun? Yaitu jantan yang sudah berusia 2 tahun. Boleh. Kenapa, Pak? Jantan usia 2 tahun sementara betina setahun. Karena unta itu, Pak, lama perkembangannya. Berharga sekali itu betinanya. Kan kita dalam mengumpulkan zakat harus hati-hati harta berharganya orang. Yang paling berharga dari unta adalah betina. Betina. Iya, karena itu dia lama dia perkembangannya. Sehingga kalau betina yang kita mau ambil yang usia setahun, tidak boleh yang usia 2 tahun. Tapi kalau misalnya tidak ada betina, kita boleh ambil jantan, dan jantannya berapa? 2 tahun, itu boleh. Iya. Kemudian itu kalau 25. Berikutnya wafisitin watalatin. Jadi sekarang bukan lagi kelipatan 5, Pak. Sekarang sudah kelipatan 10. Kalau sudah mulai onta yang kita ambil, bukan kelipatan 5. Kalau kelipatan 5 kambing. 5 onta 1 kambing, 10 onta 2 kambing, 15 onta 3 kambing, 20 onta 4 kambing. Tapi kalau sudah 25 onta 1 onta. Dan tidak perlu lagi kita cari kambing.
1 onta. Betina usia setahun, jantan boleh usia 2 tahun. Tapi setelah itu wa fi sittin wa thalathin. Ya, wa fi sittin wa thalathin. Kalau kita sudah punya 36 berarti kelipatan 10 sudah sekarang kan? Sekarang sudah kelipatan 10. Kalau sekarang kita sudah punya 36, maka ibnatul labun, maka sudah boleh kita keluarkan ibnatul labun. Kalau dibilang labun itu 2 tahun itu, Pak. Cuman ibnah itu betina. Jadi kalau kita sudah punya 36, ini walaupun agak berhayal kita ini, kalau bahas zakat kayaknya berhayal. Karena kita anggap diri tak punya onta ini. Kan tak punya onta ini. Iya, tapi ini namanya ilmu, kita pelajari. Kalau kita punya 36 ekor onta, maka yang dikeluarkan bukan lagi betina yang usia setahun. Sudah naik lagi umurnya. Kan gini, Pak, daripada kita keluarkan 2, kan syariat mempermudah. Keluarkan 1, cuman umurnya bertambah. Kalau tadi bintu makhot yang masih setahun, betinanya. Anak betina, anak onta, betina setahun. Kalau kita punya 25. Sekarang kita punya 36. 36. Maka yang kita keluarkan tetap 1 ekor, cuma naik umurnya. Ibnatul labun. Betina yang berusia 2 tahun. Iya, jadi kita sebenarnya ingat saja kalau makhot itu setahun, kalau onta. Kalau labun itu sudah 2 tahun. Itu sudah 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in. Kalau kelipatan 10 sudah hitungannya ini. Pada 46 ekor. Kalau kita sudah punya 46 ekor. Tadi kan 36. Dah, onta tambah banyak ini. Kan berkembang kan? Kita punya sekarang 46. Apa yang dikeluarkan? Hikkoh. Maka kita keluarkan hikkoh. Jadi onta itu ada nama-namanya. Kalau dia berusia setahun betina, bintu makhot. 2 tahun, kalau betina ya. 2 tahun kalau betina, bintu labun. Kalau 3 tahun, kalau jantan kan ibnu. Kan kita tahu ibnu kan laki-laki. Mirip-mirip sini. Kalau perempuan kan bint. Sekarang bagaimana kalau 3 tahun onta, apa namanya? Beda lagi itu. Kalau kita sudah punya 46, maka kita keluarkan hikkoh. Apa itu hikkoh? Hikkoh itu onta betina genap 3. Jadi kalau dia usia setahun itu namanya bintu makhot. Kalau dia usia 2 tahun, bintu labun. Kalau dia usia 3 tahun, hikkoh. Iya. Ini nama-namanya. Jadi kalau kita punya onta 46 ekor, maka yang keluar itu bukan lagi setahun umurnya. Bukan lagi 2 tahun, bukan. Kita harus keluarkan hikkoh. Yang usia berapa? 3 tahun, karena kita makin banyak. Inilah hikmahnya tadi, daripada kita kelipatan. Seharusnya kan ini bisa 3 ini. Sebenarnya Pak, ini dari 26, kan 1 onta usia setahun. Iya. Kemudian 36 kan usia onta juga 1. 46 onta juga 1. Kalau kita keluarkan yang umur setahun, berarti kan kita harus keluarkan berapa? 3 kan begitu. Tapi syariat tidak menggandakan jumlahnya. Digandakan saja apa? Umurnya. Kan berat, Pak. Kalau kita disuruh bilang keluarkan 3, itu berat. Daripada apa? 1. Ditambah saja umurnya. Itu ringan. Karena orang pasti, kapan baru dapat lagi 2? Kan begitu. Dapat 2 ekor, dapat 3 ekor kapan? Tapi kalau kita bilang 1 ekor saja, ringan bagi sahibul mal. Sama dengan nanti kalau terkait dengan zakat harta, Pak. Kalau kita pikirkan bilang, 10 juta. Harus keluarkan zakatnya. Tanpa kita tahu jumlahnya, sebenarnya berat sekali. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau kita punya 10 juta, itu wajibnya 250.000. Ringan, karena kita tahu jumlahnya. Ternyata dari 10 juta itu hanya 250.000 zakatnya. Kan
Tidak ada nilainya itu. Kalau dibilang kita punya 10 juta, keluar cuman 250.000. Kita punya 100 juta uang. Kalau kita tahu sebenarnya zakatnya berapa, ringan kita keluarkan. Tapi banyak orang itu hanya tahunya wajib zakat, tidak tahu berapa jumlah yang dikeluarkan. Padahal kalau dia punya 100 juta, itu hanya 2.500.000 zakatnya. Cuman orang itu biasa memikirkan dulu wajib zakat. Wah, berat keluar. Padahal dia punya 100 juta ini, dia makan di warung itu tidak terasa, jadi dia bayar 5 juta. Tidak terasa karena dia, wah banyak uangku ini di rekening. Dia sudah undang teman-temannya itu. Sebenarnya cuma zakat wajibnya tidak, karena dia pikir banyak. Padahal tidak banyak, cuma dia tidak tahu saja jumlahnya. Inilah fungsinya ini ditahu. Karena zakat ini sekali lagi rukun Islam. Masa rukun Islam tidak diatur? Kan tidak mungkin. Jadi diatur. Ini kemudahan, lihat kemudahannya ini. 46 itu cukup dikeluarkan 1 ekor. Cuman umurnya ditambah menjadi yang berumur 3 tahun. Wa fi ihda wasittin. Setelah 40, Pak, beda lagi, naik lagi levelnya. Bukan lagi setiap kelipatan 10. Jadi awal itu memang kelipatan 5. Tapi kalau sudah tinggi, bukan kelipatan 5. Bukan lagi kelipatan 10, naik lagi. Tadi lihat, wa fi ihda wasittin langsung 61, dari 46 jadi 61 langsung. Jadi inti berarti dari 46 sampai 60 belum itu, masih 1 ekor yang berumur 3 tahun. Kapan berubah? 61. Iya. Wa fi ihda wasittin jaz'ah. Pada onta 61 itu wajib kita keluarkan jaz'ah. Jaz'ah ini, Bang, khusus usia 4 tahun masuk ke 5. Itu dibilang jaz'ah. Jaz'ah. Iya, iya, bukan, Pak, salah dengar gitu. Iya, 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 saya nggak tanggung jawab itu ya, Bapak yang bilang. Iya, masih kita mau keluarkan zakat janda, nggak cocok, Pak. Iya, jadi ini yang harus kita pahami. Ternyata kita kalau sudah punya 61, yang wajib kita keluarkan adalah jad'ah. Yang onta yang berumur 4 tahun sempurna dan masuk tahun ke-5, itu dibilang jad'ah. Jadi sudah genap 4 tahun masuk usia, jadi tidak boleh kurang itu masuk. Karena kalau kurang kita harus mengeluarkan hikko tadi. Kita keluarkan hikko berarti kan jadi 2. Kan begitu, Pak? Atau hikko sama ibnu makhot atau ibnu labun, kan begitu jadinya. Tapi sekarang ada kemudahan. Kalau kita punya 61, 1 ekor saja, tapi usia 4 tahun. Usia 4 tahun. Fa idza zadat, setelah itu nanti wa fi sittin wa sab'in. Jadi sampai 61 itu, Pak, masih 1. Yang ditambah itu usianya saja. Sekarang lagi wa fi sittin wa sab'in. 76. Kata 61. Naik berapa? Sudah kelipatan 15. Jadi begitu, Pak. Kelipatan 15. Maka apa yang terjadi? Mulailah 2 bintalabun. Kita keluarkan 2 bintu labun. 2 betina yang labun. Apa labun tadi? Makhot. Setahun makhot. Kalau labun 2 tahun. Jadi kalau kita sudah punya 76, disitulah start dia 2 ekor kita keluarkan. Tapi yang usia 2 tahun. Jadi bukan lagi 2 hikko. Kalau 2 hikko kan besar, Pak. Yang sudah usia 3 tahun. Bukan juga yang siapa tadi? Jad'ah. Yang usia 4 tahun. Yang usia 4 tahun bukan.
Ini kita kelipatan 2. Jadi ketika 2, pasti umurnya turun, Pak. Itu harus kita pahami. Kan ini untuk meringankan. Jadi ketika kelipatannya sudah 2, umurnya turun kembali lagi. Jadi 76. 2 bintu labun. 2 bintu labun. Yaitu onta betina yang usia 2 tahun. 2 ekor. Wa fi ihda wa tis'in. Masya Allah. Pada 91. Kelipatan berapa sudah itu? Sudah naik dari kelipatannya itu Pak begitu. 55, kemudian 10, kemudian 15. Sekarang sudah kelipatan 20. Sudah kelipatan 20 ini. Pada 91 hikotan. Itu Pak wajib kita hikoh. Apa hikoh tadi? 2 hikoh. Masya Allah. Iya, belum hafal karena tadi jad'ah kan 4 tahun. Iya. Kan ini kan hikoh Pak, adanya jad'ah. Adanya janda ya. Iya. Bapak cepat sekali ingat kalau itu ya. Iya. Jadi kan yang paling kecil itu makhot. Usia setahun. Kalau usia 2 tahun, labun. Labun itu usia 3 tahun, hikoh. Usia 4 tahun, jad'ah. Nah, jadi kalau kita punya 91, 2 hikoh Pak. Yang kita keluarkan. 2 hikoh. Kalau punya 91, 2 hikoh. Yaitu 2 ekor onta yang berumur 3 tahun. Masuk di tahun keempat. Sampai kapan ini? Ila mi'a wa isrin. Ternyata Pak, ini begini istiqomah zakatnya sampai kita punya 120. Jadi kalau kita punya, pokoknya gini, 91 kita punya onta, berarti 2 ekor keluar yang umur 3 tahun. Sampai berapa? Kalau kita masih sudah punya 100, masih begitu. 110 masih begitu. 120 masih begitu juga. Mulailah setelahnya baru pakai kelipatan normal. Kata beliau, fa idza zadat fa fi kulli arba'in ibnat labun. Kalau sudah lebih dari 120 Pak, itu hitungan tak adalah kelipatan 40 nih. Jadi kan kelipatan 5, kelipatan 10, kelipatan 15, kelipatan 20. Setelah itu kalau kita punya lebih dari 120, maka yang dihitung adalah setiap kelipatan 40. Iya begitu. Setiap kelipatan 40 berapa? Wa fi kulli arba'in ibnatul labun. Setiap 40 itu dianggap harus kita keluarkan ibnatul labun. Unta berapa tadi Pak? Ibn labun. Yang 2 tahun Pak. Jadi kalau kita sudah punya itu lebih dari 120, maka hitungannya bukan lagi kelipatan yang awal, tapi hitung setiap 41. Begitu menjadinya Pak. Iya. Jadi sudah di atas 120, kelipatan 40 mi. Ada yang gini Pak. Kita punya sekarang 150 ekor onta. Dah, 150 ekor. Berapa yang keluar kira-kira? Masing-masing 40. Masing-masing 40 baik kita hitung, harus hitung. Setiap 40 satu labun. Berarti berapa ini? Berapa ekor ini? 3 ekor. 4. Iya. 4 ekor ini karena kenapa? Kan 150 setiap 40 Pak. Kan begitu. Jadi jadinya apa? 4 ekor. Tapi ingat umurnya harus kita keluarkan apa? Labun. Setiap 40 berarti yang labun kita keluarkan. Unta berapa tadi? Yang usia 2 tahun. Berarti 4 ekor yang usia 2 tahun. Ini zakatnya ini unta Pak. Iya. Wa fi kulli khumsin hiqqah.
Setelah itu, jadi kita bisa pilih ini nanti, terserah mau apa. Dan setiap kelipatan 50 hikoh. Masya Allah, kemudahan Pak. Kan gini Pak, daripada kita keluarkan 150 tadi berapa ekor? Yang labun 4 ekor tak? Boleh juga kita hitung setiap 50, tapi ganti umurnya. Hikoh jadi 3 ekor. Itulah zakat Pak, Masya Allah. Jadi kalau kita mengeluarkan umur kecil, tambah jumlahnya. Kalau kita mengeluarkan umur besar, kurangi jumlahnya. Banyak Pak, 150 tadi, kalau kita keluarkan unta yang umur 2 tahun genap, harus 4. Tapi kalau kita mau keluarkan, misalkan kadang ada orang Pak, tidak punya labun, tidak punya yang 2 tahun, tapi dia punya yang sudah 3 tahun, tidak apa-apa, kurangi jumlah yang dikeluarkan. Kan syariat sangat adil dalam harta. Jadi kita sekarang daripada keluarkan 4, boleh kita keluarkan 3 saja, tapi tambah umurnya, tambah umur onta yang mau dikeluarkan. Inilah zakatnya. Jadi berapapun yang kita punya, 400 misalnya, 400 ekor, setiap 50 bisa kita itu. Pokoknya kita pilih, boleh kelipatan 50, boleh kelipatan berapa? 40. Cuman bedanya, kelipatan 40 kita pilih, berarti yang usia 2 tahun kita keluarkan. Setiap 40, yang kelipatan 50 kita hitung, maka setiap 50 yang umur berapa? 3 tahun, masuk tahun ke-4. Ini zakatnya unta. Ini unta. Kalau sapi lebih mudah Pak. Sapi tidak serumit unta, karena unta itu ada kambing, masalah yang dikeluarkan. Kalau sapi lebih mudah lagi. Wa yajibu fi 30 minal baqar tabi'un atau tabi'ah. Kalau saya kambing sapi lebih mudah. Kata beliau, setiap kita punya 30, itu paling rendahnya sapi Pak. Kalau unta 5 sudah wajib. Kalau sapi tidak. Kita punya 30, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. 1 ekor sapi. Tapi masih anaknya. Betina ataupun jantan. Sudah boleh. Yang usia setahun. Kalau punya 30 ekor sapi, kita keluarkan jantan atau betina yang usia setahun. Terus wa fi kulli arba'in musinnah tsumma kadzalik. Setiap kelipatan 40, tidak apa-apa, saat 30 kita tidak keluarkan. Tapi ketika mencapai 40, maka kita keluarkan musinnah. Musinnah itu yang mencukupi umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Setelah itu begitu kita lakukan. Kita boleh. Kalau sapi itu Pak, kelipatannya mudah sekali. 30 keluarkan 1 ekor 1 tahun. 40 keluarkan 1 ekor, tapi umur 2 tahun. Tapi sekarang kita punya 60. Kan begitu? Berapa itu? Kalau kita punya 60 sapi, 2 ekor yang umur setahun. Boleh. Kan boleh kelipatan 40. Jadi kan kita hitung kelipatan. Jadi kalau kita hitung kelipatan 40, berarti 60 itu hanya apa? 1 ekor, tapi yang 2 tahun. Tidak apa-apa. Sisanya jangan dihitung, karena kan genap dulu. Jadi misalnya kalau kita punya sekarang misalnya 70, berarti 2 ini Pak. Kalau kita punya 70 berarti ada jatah 40 dan ada jatah berapa? 30. Berarti kita keluarkan apa? 2 ekor yang umur setahun dan yang umur 2 tahun. Sekarang kalau kita punya 80,
Berapa ekor kira-kira? Tetap 2. Cuman ditambah apa? Umurnya. 2 tahun, 2 tahun. Begitu seterusnya. Jadi sapi lebih mudah daripada onta. Kalau onta ribut. Kenapa? Karena itu tadi. Ada usia, ada jumlah yang harus kambing. Belum onta. Jadi lebih mudah ini, Pak. Lebih mudah. Setelah itu kambing. Kalau kambing, Pak, kita berikutnya lagi insya Allah. Kambing kita di pembahasan berikutnya lagi insya Allah. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan sedikit boleh diajukan. Tapi saya kira ini pembahasan agak mudah ya. Karena kan cuman ini zakat sudah dihitung, Pak. Sudah ditentukan jumlahnya. Jadi pembahasan alhamdulillah mudah dan sederhana. Silakan, Pak. Baik Ustaz, terkait pembahasan tadi ya, kan kaitannya dengan yang beternak Ustaz ya, yang beternak unta, sapi maupun kambing. Nah, bagaimana kaitannya dengan kondisi sekarang Pak Ustaz? Banyak yang dikatakan berdagang Pak Ustaz ya. Pedagang, tetapi pedagang ini memiliki sesuai dengan jumlah yang tadi. Misalnya mungkin sapi punya 70 ekor, 80 ekor. Nah, dalam kaitannya berdagang, otomatis di situ ada situasi mereka, namanya kita berternak kan pasti dikasih makan, kemudian dirawat dan lain-lain. Apakah sama perlakuannya dengan beternak dengan berdagang tadi, Ustaz? Baik, inilah yang nanti juga akan dijelaskan sebenarnya di ujung. Jadi terkait dengan, sebenarnya saya mau sampaikan ini setelah kambing. Jadi tapi karena kita tanyakan, saya sampaikan saja dulu langsung bahwa terkait dengan hewan tadi itu, Pak, harus yang digembala di luar, bukan yang dikasih makan di kandang. Namun kondisinya sekarang banyak yang pedagang Ustaz ya. Ini dulu toh. Jadi hewannya dulu toh. Hewannya dulu. Jadi yang wajib kita zakati adalah yang dikasih makan di gunung, yang dikasih makan di padang rumput, bukan yang kita belikan rumputnya, bukan. Sekarang kalau yang kita belikan rumputnya, kita kasih makan di kandang, misalnya kita kasih keluar biaya, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali dia pelihara. Kan rata-rata kalau begini sudah perdagangan. Ketika dia kasih makan, maka ada namanya ini kan dia kasih gemuk untuk dijual. Untuk dijual atau supaya beranak pinak untuk dijual. Berarti kan masuknya bukan di zakat yang tadi. Masuk di zakat perdagangan. Zakat perdagangan ada lagi, Pak. Jadi keluar nanti dari ini. Keluar nanti. Yang jelas ini adalah kata Nabi SAW bahwa zakat terkait dengan hewan ternak adalah yang digembala, bukan yang dikasih makan di kandang. Tapi memang sih rata-rata yang kasih makan di kandang biasanya bukan untuk ternak, karena rugi orang kalau dikasih makan terus baru untuk di ternak. Biasanya orang masuk dalam dagangan. Zakat perdagangan sama dengan zakat harta, nanti berupa emas, perak atau rupiah. Baik Ustaz, kondisi kedua Ustaz, bukan perdagangan tetapi ternak nih, tetapi pemiliknya bukan satu orang. Misal saya penggembala, tapi saya menerima atau dipercayakan oleh beberapa orang untuk menggembalakan ternak-ternaknya, sehingga punyalah hewan yang saya gembalakan sejumlah yang tadi disebutkan. Seperti apa hukumnya Ustaz? Berarti kita bukan sahibul mal, tidak wajib zakat. Atau kalau jumlahnya harus disesuaikan dengan masing-masing pemilik Ustaz? Iya, jadi ketika kita adalah pengembala, maka kita tidak wajib zakat. Yang wajib zakat adalah pemilik harta. Jadi yang milik, kalau misalnya kita gembalakan punyanya 5 orang, 5 orang ini kalau digabung menjadi misalnya 5 ekor onta, tidak wajib zakat. Kan dilihat bukan si pengembalanya, tapi si pemilik harta. Berarti bagi mereka 5 orang tadi belum wajib, Pak, karena mereka baru punya hanya milik satu, misalnya, atau berserikat 5 itu belum.
Kecuali 555 baru masing-masing mereka harus keluarkan satu kambing. tugasnya pengawal sih. Oh betul, kasih tahu gitu. Kan begitu semua sebenarnya nanti Pak di peternak pertanian tugasnya yang mengelola itulah yang kasih tahu Pak ini ada beras tak misalnya sekian panennya sudah wajib dizakati. Dia lah memang petugasnya yang kasih tahu. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Next. Saya stop. Bismillah. Seperti ini mungkin pekan depan tidak dibahas tapi bertanya ke ini Ustaz. Karena ada hal-hal yang perlu mungkin dijelaskan sama seseorang ini tentang zakat penghasilan Ustaz. Jadi kemarin teman itu bertanya ke saya tentang zakat penghasilan. Dia rutin kasih keluar zakat penghasilan meskipun dia masih butuh dari gajinya itu Ustaz. Mungkin gajinya sekitar 4 juta, dia bayar cicilan ini biaya makan, itu pun mungkin tidak cukup tapi dia tetap kasih keluar zakat penghasilan karena diinfokan bahwa wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu Ustaz. Bagaimana pandangan syariat Ustaz tentang itu? Baik, nanti sebenarnya setelah kita selesai semua pembahasan ini zakat itu Pak kecuali pertanian akan wajib dengan 2 syarat. Kecuali pertanian. Jadi dari nanti akan dijelaskan kan ini baru onta dan sapi. Kan masih ada emas, masih ada juga tadi perdagangan. Masih banyak ini yang mau dibahas tentang harta yang wajib dizakati. Tapi nanti setelah selesai semua itu, sebenarnya kita akan sampaikan bahwa ini dipersyaratkan 2 syarat. Syarat pertama, itulah yang kita lagi jelaskan sekarang di buku. Kalau sudah sampai nisab, itu yang kita jelaskan. Ini namanya nisab, Pak. Dalam istilahnya. Jadi ini nisab lah ini, Pak. Kita punya 5 ekor onta, itu namanya nisab. Kita punya 30 sapi, itu namanya nisab. Ini baru 2 ini kan kita bahas. Nisab. Ini syarat pertama, Pak. Mencapai nisab. Iya, ada ukurannya, Pak. Sudah dihitung. Syarat kedua, haul, Pak. Harus berusia setahun. Di tangan tak. Itu, misalnya tadi itu. Kita punya 30 ekor. 30 ekor ini, masuk tahun depan masih ke 30, bahkan bertambah. Gitu. 50 ekor tadi itu, tidak kurang di tengah tahun, Pak. Kalau katakanlah misalnya Pak, kita punya 5 ekor sapi, onta sebenarnya, atau 30 ekor sapi lah, kalau kita tidak usah berkhayal onta. Karena kan terlalu kosong kehayalan itu. Tapi anggaplah sapi, no? Ya sapi, kita punya, kalau kambing kan belum, jadi jangan dulu dihayalkan. Yang tadi saja, kita punya sapi 30 ekor. Sekarang di awal tahun ini, berjalannya waktu, datanglah musim kurban. Akhirnya belum sampai setahun kita kurbankanlah seekor, berarti kan kurang Pak, jadi 29. Nah, jadi ketik berarti sudah kurang nisab. Nanti genap lagi 30, kecuali jangan disengaja, kan tidak boleh juga disengaja. Datang zakatnya langsung dikurangi supaya tidak zakat. Nah, ini lagi dihukumi lawan Pak. Kalau dihukumi lawan dari maksud, wajib keluar kalau begitu. Tapi ini qadarullah Pak. Maksudnya dia tidak dia rencanakan. Bukan karena mau lari dari zakat. Kurang nisabnya, tidak wajib Pak. Kurang dari 30, tidak wajib zakat. Syarat kedua harus haul Pak. Usianya harus setahun. Kalau kurang dari setahun, tidak wajib zakat. Zakat, iya. Setahun, kita sudah bagi. Misalnya kita sudah makan, misalnya ada kebutuhan, ada acara, tidak wajib kalau kurang. Ya sama harta. Nanti kita akan jelaskan itu zakatnya rupiah yang kita punya. Itu syaratnya juga begitu. Ada namanya nisabnya, Pak. Ada ukurannya. Senilai perak atau senilai emas. Kan perak itu 595 gram. Itu nisabnya, perak.
595 gram, maka wajib kita zakat. Emas 85 gram, kita wajib zakat. Ada nisabnya. Ada ukurannya, bukan langsung wajib. Misalnya kita punya sudah senilai perak, sudah, berarti kan sudah ada nisabnya itu, Pak. Kita punya rupiah ini, sudah senilai perak tadi, 595 gram. Kita punya rupiah, kan perak paling cepat didapat nilainya, karena murah. Harga perak 12.000 per gram, murah. Sehingga kita punya rupiah itu cepat kena nisab perak. Meskipun kita tidak punya fisik peraknya gitu. Bukan Pak, nilainya. Kalau kita punya rupiah, maka ikut ke nilai perak atau ikut ke nilai emas. Jadi misalnya coba kali 12.000. Nilai perak Pak rendah sekali. Kalau hari ini wallahualam bisa dilihat hari ini nilainya. Berapa banyak perak yang kita punya sehingga bisa dikeluarkan 595. Sekarang berapa perak Pak? kali 12.000. 71 juta. Salah Ki. 7 juta. Masa 7 juta. juta kan? Artinya gini, kalau kita punya 7 juta, sudah nisab namanya itu. Iya. Tapi apakah wajib zakat? Tunggu. Lagi. Nah, hitung lagi. Apakah tinggal setahun itu 7 juta? Tidak sembarang wajib zakat. Jadi dua syaratnya, Mbak. Nisab, haul, umur. Berarti pada prinsipnya Ustaz, tidak ada yang zakat. Tidak ada kewajiban zakat baik, Ustaz. penghasilan kalau habis dalam sebulan. Jadi bukan maksudnya setiap bulan kita harus mengeluarkan Bukan setahun ini, Pak. Setahun sekali itu wajib zakat. Kalau kita keluarkan setiap bulan berarti sedekah sunnah kan? Tidak apa-apa sih kita bersedekah. Cuman mewajibkan orang, Pak. Kan begitu, Pak. Ada namanya sedekah, anjuran sedekah sunnah. Sedekah sunnah kita ya setiap hari bisa, kan begitu. Tidak ditentukan berapa kita punya, tidak ditentukan berapa nilai yang kita punya, tidak. Yang kita bicara sekarang adalah zakat wajib. Nah, zakat wajib itu punya dua syarat. Syarat pertama kita punya nisab, yaitu jumlah uang yang kita punya. Syarat kedua umurnya sudah setahun. nisab ini untuk rupiah Ustaz. Untuk rupiah nilai perak Nisab itu atau emas. kita punya tabungan yang kita simpan sudah berumur selama 1 tahun, kemudian nilainya itu sudah mencapai nisabnya emas atau perak, kemudian waktunya sudah kita simpan selama 1 tahun, itu yang wajib kita Wajib zakat. Jadi misalnya ada uang ke 10 juta. Ini uang 10 juta tidak pernah bergerak. ya. Nah, artinya bertambah tapi kita akan belanja cuman tidak sampai kurang dari 10 juta. Jadi selalu 10 juta di situ. Bertambah belanja kita tapi tidak pernah kurang ini 10 juta. Maka kalau sampai setahun begitu wajib pakai zakat. Karena sudah di atas standarnya nisabnya perak tadi. Iya, karena nisabnya perak anggaplah tadi 12. Sekarang Pak kita cek berapa tadi? 20. Oh, 20.000 tadi. Hari ini. 5 Berarti kan tinggal kita kali 20.000 kalilah 595 gram. 11 juta. Anggaplah itulah. Kalau kita punya 11 juta ngendap, tidak dipakai-pakai dalam setahun, dipakai tapi tidak pernah berkurang. Tapi ada kelipatannya juga itu Ustaz. Iya kan setelah itu kan nilai itu kan tersedikit, Pak. Dia tidak ada kelipatannya, dia cuma nilai sedikit. Oh, nilai minimal. Nilai minimal. Jadi misalnya anggaplah sekarang kita punya 15 juta, tetap dibagi 40. Ya berarti tinggal setahun. Maksudnya dia tidak keluar dari misalnya kalau dipinjam keluarnya misalnya Kan dipinjamkan uang tadi, Pak. iya. Masih kita wajib zakat. Oh, wajib. Kecuali kita pakai Yang kita pakai pribadi. beli pakaian Iya. Kalau seumpama Ustaz dipinjam keluarga, tapi ada kata-kata begini, kalau pun kasih kembali, tidak apa-apa, kalau tidak jangan nih. Oh berarti kan dilihat. Itu dilihat lagi. Ada utang diharapkan kembalinya. Kalau ini tetap wajib zakat. Ada utang tidak diharapkan kembalinya, gugur zakat. Oh begitu. Iya.
Kan gini Pak, seperti yang kita bahasakan ini kan. 50-50. Iya, ada kan orang bilang, "Ku kasih utang deh, tapi biasanya ini tidak kembali." Masya Allah. Atau ditagih Pak, tidak dikasih-kasih. Akhirnya ikhlas, kan berarti tidak diharapkan kembalinya. Pokoknya selama ada harapan kembali, kita wajib zakat. Kita hitung dengan uang yang kita punya. Harta tak? Dah, aman kita? Alhamdulillah. Titipan semalam saya atau kita? Baik Ustaz, di luar pembahasan ya Ustaz. Bukan. Masya Allah. Baik Pak Ustaz, kaitannya dengan mushaf Ustaz. Kita akan dianjurkan untuk membaca mushaf Al-Quran, tetapi ada kendala nih Pak Ustaz. Saudari kita, seorang perempuan Ustaz ya, kan ada masa haidnya. Ada masa di mana dikatakan bahwa ketika haid tidak boleh menyentuh Mushaf. Nah, gimana hukumnya ketika kita maksudnya sebagai perempuan lagi haid tetap pengen untuk membaca Al-Quran? Apakah ada cara lain atau seperti apa Ustaz agar tetap bisa membaca ataupun bisa menghatamkan Al-Quran lah seperti itu Ustaz? Baik. Jadi intinya itu adalah firman Allah, la yamassuhu ilal mutahharun. Quran itu kan tidak boleh menyentuhnya kecuali suci. Berangkat dari ayat ini, maka haramlah yang tidak suci itu menyentuh mushaf. Baik. Yang diinginkan adalah menyentuh langsung. Bukan membaca Ustaz ya? Bukan membaca, menyentuh. Karena memang ayatnya la yamassuhu. Insyaallah. Menyentuhnya, masa itu Pak, menyentuh. Iya. Menyentuh artinya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kalau dia pakai kos tangan, Allah. tidak masalah. Karena dia tidak menyentuhnya. Termasuk kemudahan itu Ustaz. Termasuk kemudahan. Dan bukan dilarang untuk membaca, bukan mengharamkan Membaca boleh. Dia baca dari hafalan, tidak apa-apa. Kan begitu Pak. Yang dilarang di Quran ini adalah menyentuhnya. Makanya Aisyah berkata dalam hadits riwayat Muslim, karena Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi berzikir pada Allah setiap keadaan. Membaca Quran termasuk zikir. Jadi Nabi baca. Jadi yang dilarang menyentuh. Maka jalan keluar untuk kita sekarang ini lebih mudah Bang. Kalau dulu kan seperti Ibnu Taimiyah bilang pakai saja alas. Kalau Ibnu Taimiyah Pak, dulu. Kalau sekarang kita Pak lebih sederhana lagi. Baca saja di HP. Kan kita tidak sentuh mushaf. Kita sentuh HP kan. Artinya kaitannya dengan pahalanya saja Ustaz ya. Sama, masalah pahala kan guru. Betul. Membaca, masalah pahala adalah membacanya. Bukan menyentuhnya. Jadi kita bisa baca di HP. Artinya tidak ada kendala sebenarnya Ustaz ya ketika seorang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan ya, baik itu beliau Junub atau bersuci ya, junub kah, haid kah ataupun dalam kondisi apapun lah, mungkin tanpa wudu dan beliau masih mau membaca tetap boleh Ustaz. Tetap boleh. Selama tidak menggunakan mushaf Al-Qur'an. Kan yang dilarang adalah menyentuh langsung mushaf Quran Allah. Bahkan kata para ulama, kalau dia baca dari terjemahan boleh. Misal Quran Pak, tapi Quran terjemahan. Iya. Itu boleh. Itu kan bukan lagi dibilang mushaf, tapi terjemahan Quran. Oh, itu apa maksudnya Ustaz? Iya. Kan bukan lagi Quran. Iya. Nah, itulah masalahnya biasanya orang kalau Ramadan perempuan tidak tamat lagi ini. Iya. Karena haid, padahal dia masih bisa baca. Ya sama. Itu Ustaz, apa dia baca sampai 9 haid. Dia lanjut ke sini terhitung dia Tamat. ya? Iya. Kan bukan bedanya adalah sebelum haid boleh menyentuh. Setelah haid kan dia tidak boleh menyentuh. Setelah ini salah pemahaman. Iya. Betul. Jadi sebenarnya bahasa yang tidak dipahami adalah dikira dilarang menyentuh, dilarang baca. Iya. Begitu itu saja salah. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik.
Insyaallah. Kita cukupkan berarti untuk tadi. Iya. Insyaallah pekan depan lagi. Jatah lagi. Insyaallah jatah lagi. Baik Pak. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.